Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara bisa apa? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Supaya kalau saudara ditanya orang, saudara percaya Injil ya? Buku Injil ya? Iya, buku Injil. Kalau dia tanya, itu si Injil itu apa sih sebenarnya? Nah, saudara jawab, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan orang. Nah, Alkitab katakan bahwa semua orang sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi kalau orang masih punya dosa, belum diampuni, maka kematian akan selalu mengikutinya. Akhirnya matinya masuk ke neraka. Tetapi orang yang percaya, di sini dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa yang percaya Injil itu, dia diselamatkan. Nah, apa artinya diselamatkan? Dosanya diambil. Kalau orang berdosa, ya berdosa, tinggal tunggu matinya masuk neraka. Tetapi kalau Injil datang, lalu dia terima Injil, Injil adalah kabar kesukaan, kabar sukacita. Jadi kalau kita berkata saya percaya Injil, artinya percaya kabar sukacita. Ini kabar ada sukacita. Lalu dia berkata, setiap orang yang percaya, nah, barang siapa percaya Injil itu, dia diselamatkan. Artinya dosa diambil daripadanya, dicabut, dia tidak punya dosa, dia sudah disuci. Kalau dia sudah suci, dia mesti apa lagi? Dia mesti maju lagi. Orang Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu sudah percaya, kamu sudah diselamatkan, kamu sudah bersih, tapi kamu masih perlu lagi dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, itulah yang Tuhan kata dalam Yohanes pasal 13. Dari ada tahap-tahap berikutnya yang harus kita jalani. Bukan hanya asal percaya saja, tapi sesudah percaya, dosa kita diampuni, maka kita harus maju lebih lanjut. Kita perlu sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita adalah merupakan meterai tanda hak milik dari Allah. Kalau saya misalnya membeli mobil, mobil, saya beli, saya bayar, saya mendapat kwitansi dong ya. Kwitansinya itu pakai cap, pakai segel, pakai cap. Dan ini menunjukkan bahwa saya yang punya mobil itu ada yang bukti hak milik. Nah, begitulah juga kalau kita orang yang berdosa. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Yesus berkata kepada orang Yahudi, kamu bapakmu iblis. Kalau bapakmu iblis, mereka anak apa? Kalau bapakmu iblis, mereka anak ini. Bagaimana kalau saya bilang kepada saudara-saudara ada bapakmu iblis? Berartinya saudara dari iblis kecilnya ya saudara. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 di sana berkata, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa yang percaya namanya dan bersiapa yang menerima dia dan percaya namanya, kepada mereka diberikan hak, memberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya.
tadinya kita anak manusia, tapi kemudian menjadi anak Allah. Nah, untuk menjadi anak Allah, menjadi anak mama, anak bapa, lahir di rumah sakit mana, dokter keluarkan surat tanda lahir, diperiksa lagi, akhirnya dibawa ke kantor catatan sipil. Di kantor catatan sipil dikeluarkan sertifikat kelahiran, anak surat tanda kelahiran, bahwa anak ini anak dari bapaknya ini, dan ibunya ini. Serahlah. Disitulah anak itu mempunyai hak memakai nama daripada orang tuanya berdasarkan surat sertifikat kelahiran itu. Nah, begitulah juga kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diangkat dari kita, maka terjadi pembaharuan dalam kita.